Belum sampai tamat kah? Untuk kitabnya mungkin seperti itu. Yang ditakutkan Masalahnya yang di bawah itu Pak Jo, penangkalan, penyangkalan Ini Bang Jo. dalil-dalil mereka sendiri itu yang bikin kesel gitu. Kita Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake, 'cause I don't fucking care. belum sampai tamat kah? Untuk kitabnya mungkin seperti itu. Yang ditakutkan masalahnya yang di bawah itu Pak Jo, penangkalan, penyangkalan Ini Bang Jo. dalil-dalil mereka sendiri itu yang bikin kesel gitu loh. Kita udah kasih hujah dari memang dari dalil mereka, dari Bible, kemudian dari bahasa aslinya lagi mana tadi masih begitu gitu loh. Tapi kalau semuanya dia terima terus berkembang begitu ya diskusi ya nggak masalah. Itu maksud saya tadi itu arahnya seperti itu. Oh seperti itu gitu kan? Iya. Oh seperti itu berarti kan sudah mengimani. Oh berarti saya mungkin bertanya dengan teman muslim yang lainnya yang lebih ahli atau lebih pakarnya. Nah, seperti itu yang saya tunggu tadi itu. Makanya ngapain ditutup ini? Ini nanti dibuka sama dia. Ya nggak apa-apa. Jadi tidak akan Namanya berkembang juga kalau main sangkal-sangkal, main tepis-tepis ya susah. Ya namanya asumsi. Karena apa, Bang? Itulah Apapun bisa. trigger dari debat kusir tadi itu kan itu sebenarnya yang dia lakukan itu. Jadi susah nggak akan bisa bertahan. Ayo Marbun, Yang kondusif tadi itu. Ayo Halo Marbun. saudara-saudaraku muslim. Halo. Bang Ya, Marbun. gimana Marbun? Masih menuangkan Nah, ini orang? ada yang berisik ini, gimana ini mau bicara ini? Masih menuangkan orang Marbun? Ya, saya pengagum Kristus saya ya. Iyalah anak orang itu, jangan Kristus sama difitnah ya. Krishna. Kenapa dibilang difitnah? Belum. Oh jadi gini. Sekarang saya tanya nih ya, waktu Maria belum mengandung Tuhan, Maria itu menyembah kepada siapa ya? Maria menyembah kepada dia punya Tuhan lah, kepercayaan dia. Siapa? Apa agamanya? Siapa Tuhannya? Elohim ya kan? Elohim. Allah Bapa. Ya. Elohim. Allah Bapa. Ya, Elohimnya lah. Elohim. Lohim Siregar ya, Lohim Siregar. Ya, jadi Sang Maria ini menyembah kepada Sang Pencipta ya, betul, Sang Sumber ya, betul. Sebelum Tuhan masuk ke dalam rahimnya ini. Jadi Maria menyembah Sang Sumber, betul ya? Ya. Nah, oke betul. Jadi setelah Maria mengandung Tuhan yang ada di dalam kandungannya, ya. Jadi Maria menyembah kepada siapa? Yang masih sudah yang di dalam kandungan ini, dia menyembah kepada yang di dalam kandungan ini. Dia sudah mengandung Yesus ini kan? Dia kan sudah mengandung Yesus. Yesus itu Tuhan. Statementnya ini bagaimana ini maksudnya? Iya, maksudnya ini kan Sang Sumber telah menjadi manusia, betul atau salah? Ya ini konsep ketuhanan. Iya, ini kan konsep kalian ini. Sang Sumber ini, Sang Pencipta ini telah menjadi manusia dan masuk ke dalam rahim Maria, betul? Betul. Iya, betul. Berarti Sang Sumber ini, Sang Pencipta ini sudah tidak lagi di surga ya? Berarti sudah di dalam kandungan Maria, betul? Kenapa singkat sekali pola pikir kita kalau seperti itu? Ya, jadi terus waktu dia di dalam, jadi siapa yang di dalam, jadi yang di dalam kandungan Maria ini? Yang di dalam Maria ini siapa? Tuhan atau manusia? Yesus ini yang ada di dalam ini, yang ada di dalam rahim. Marbun.
Maksudnya definisinya bagaimana itu? Masa Tuhan masuk ke Jadi mulut Marbun, orang? Marbun, kita lagi mengurai konsep ketuhanan kamu ya. Konsep ketuhanan kamu sesuai dengan apa yang ada di Bible. Ini cuman kita menggunakan bahasa simpel saja. Ya. Sekarang saya mau tanya, ini Sekarang kamu saya mau tanya dulu. Sabar dulu, Saya belum mau selesai tanya. kok. Sabar. Jadi waktu Tuhan sudah masuk di dalam diri Maria, nah Maria jadi Maria sudah menyembah Tuhan yang di dalam perutnya atau masih menyembah yang sang sumber di langit? Katanya tadi sang sumber sudah di dalam perut. Jadi bagaimana kira-kira? Jadi begini ya. Nah, Ini seolah-olah kalian menghakimi. Jadi di sini tidak ada kata Menghakimnya. bukan menghakimi, kan tanya. Ini kan yang kalian imani. Manusia katanya sudah Iya. jadi Tuhan. Kan kalian yang imani manusia kan sudah jadi Tuhan. Wajarlah pertanyaan karena tidak mungkin sang Tuhan itu menjadi manusia. Nah, kalian yang mengimani, makanya kami tanya. Bagaimana saudara bisa mengkonsepkan keimanan saya begitu loh. Iya, siapa yang mengkonsep? Saya tanya. Iya, konsep fitnah. Konsep Saya fitnah. tanya, kamu jawab aja. Jadi, yang di dalam diri Maria ini Tuhan atau manusia? Oh, tanya berarti Iya. belum pasti ya. Iya kan tanya di dalam Maria ini Tuhan atau manusia? Yang di kandungan ini kan tanya. Nah. Ya itu bertanya. Bertanya itu berarti bukan memastikan ya. Iya, tanya aja gimana. Oh gitu. Jadi kalau mau tanya lebih baik tanya baik-baik begitu kan. Nah, itu kan habis tanya gimana? Oke, saya tanya gini. Jadi di dalam diri Maria itu ada Tuhan, gitu. Nah, terus gimana sih? Marbun yang ganteng. Loh, Kayak gitu. nah, Marbun yang ganteng sekarang di dalam diri Yesus itu, di dalam diri Maria itu, di dalamnya itu ada Tuhan kan? Nah, sekarang saya tanya, Ya. waktu Tuhan ada di dalam kandungan, apakah Maria itu menyembah Tuhan yang ada di dalam kandungan? Betul apa tidak? Bunda Maria dia tetap dibilang menyembah Elohim. Iya, mau Elohim siapapun tidak itu, lagi. mau siapapun, mau Elohim, pokoknya yang sang sumber, sang pencipta yang saya tanya. Berarti di dalam diri Maria ini sudah ada sang pencipta, sang sumber atau bagaimana? Ya. Jadi berarti- begini, supaya nggak keliru. Jadi kan pola pikir kita kan nanti jadi keliru kan begitu. Wah, masa Tuhan Oh. disembah dalam kandungan kita sendiri kan begitu. Lah, katanya Tuhan yang sudah ada di dalam kandungan katamu tadi, sang sumber sudah ada di dalam rahimnya Maria. Kok gitu sih? Kan kamu yang jawab. Ya. Ya, Ya, betul. kan ini kan sifatnya kan. Iya. Sifat keilahian itu Iya. dijelaskan bahwa ada Allah Bapa, ada Allah Anak. Iya, yang saya tanyakan sang sumber, berarti sang pencipta yang katakan Elohim itu kan sang pencipta. Nah, saya tanya sang pencipta ini sudah di dalam perutnya Maria, betul? Bukanlah, kalau begitu Anda bernarasi sendiri. Anda Oh, bukan. Oke, bukan. Berarti yang di dalam kandungan Maria ini siapa? Siapa Yesus yang di dalam kandungan? Sang Tuhan atau sang manusia? Sang pencipta, sang sumber atau cuman manusia biasa? Coba. kalau nggak tahu tanya bagus supaya kamu Nah, dapat Emang dari tadi saya lagi cekik lehermu, tidak kan? Kan saya nanya. Coba jawab. Intonasi saudara itu Loh. berkaitan dengan pemaksaan logika pola berpikir saudara paksa. Nah, makanya saya tanya, masuk di akal nggak di sini? Begitu. Kalau di sini saudara ingin tahu atau Ya, saudara yang ingin memberitahu? Saya mau ingin tahu, nanti kamu yang memberitahu ya. Oke, saya tanya ya. Saya tanya, berarti yang di dalam diri Maria ini bukan sang sumber ya. Cuman seorang manusia itu saudara biasa. lagi, itu statement saudara lagi kan. Loh, terus mana yang betul dong? Katanya kamu enggak. Apa berbelit-belit kali Marbun? Kau jawab aja kenapa? Iya. Bukan Jawab itu aja kok susah.
lagi berbelit-belit ngomong. Berbelit. Kalau kita itu Mutar sana mutar sini, tinggal jawab aja kok susah kali. Apa kau minum tua lagi? Lagi minum tua? Saudara pernah nggak? Saudara pernah orang bodoh ini bertanya sama saudara. Tentu saudara kan agak lucu juga kan? Oke, kamu pintar, saya bodoh, saya tanya. Oke. Bang, Jawab ya. Sidik, sebentar Bang Sidik. Iya. Ini Bang Sidik sebentar. Ini kalau ngomong udah apa enggak berarti orang ini mabuk. Jangan dilayan lagi, udah dibuang aja. Nggak usah kita layan. Yang kayak tadi itu mabuk dua-dua. Nggak bisa. Jadi kalau dia pun doktrin Paulus sudah masuk ke otak. Iya. Peringatan Yesus naikin bang. Ditambah dengan peringatan Yesus naikin. Karena kalian tidak paham. Bukan kalian tidak paham, Dek. Kok sang pencipta, sang sumber masuk di dalam kotoran perut manusia? Betul, jangan kau putar-putar. Kalau enggak bilang enggak, kalau iya bilang iya. Karena kalian bukan kalian yang tidak paham. Jadi di sini kalian yang tidak paham, berarti kalian bukan bertanya. Jadi kalau kalian memang yang sudah paham, saya keluar. Loh, saya tanya kok, kan katanya kamu pintar. Oke, saya bodoh, saya tanya. Berarti sang sumber yang masuk di dalam perut rahim Maria yang berisi dengan kotoran-kotoran di dalam, betul apa tidak? Betul apa tidak, Dek? Sang pencipta atau sang Tuhan yang masuk di dalam perut Maria yang penuh dengan kotoran itu ada usus, tempat penyaringan pembuangan kotoran apa segala macam. Betul, sang sumber itu, sang pencipta itu masuk di dalam perut Maria, betul. Nah, di sini tekanannya sudah salah lagi. Lah, ini saudara emang di dalam perut itu berisi apa? Berisi wangi-wangian, berisi apa di dalam perut itu? Lah, makanya kalau lah, emang logikanya saya tanya, kamu ke dokter yang menganalisa di dalam perut itu berisi apa? Berisi usus. Usus itu berisi apa? Kotoran. Belum lagi saluran-saluran pembuangan apa segala macam dari perutnya. Sekarang saya tanya, pencernaan semua bisa kandungan satuin orang ruangnya beda. Oke, iya, sekarang di dalam perut itu, oke, saya tanya. Berarti sang sumber ini yang masuk di dalam perut itu, di dalam perut Maria itu sang sumber, betul atau tidak? Sang pencipta ini, betul. Berarti sang pencipta ini sudah tidak ada lagi di surga ya, betul? Bukan seperti itu konsepnya, Pak. Bagaimana? Bagaimana? Ini mau kita lah. Orang kayak gitu. Nah, bagaimana? Oten-oten ini semua aku tengok. Nggak apa-apa. Jadi bagaimana? Jadi yang di dalam perut Maria itu manusia apa sang sumber pencipta? Sang Tuhan, ayo jawab. Tadi kan sudah saya katakan. Lah, katanya Apa siapa kau yang katakan? Apa yang kau katakan? Nah, makanya dengarin Katakanlah orang ngomong. sejujurnya. Kalau Iya. punya telinga itu bagusin sedikit telinganya. Ya, oke. Katakan sejujurnya. Oke, telinga kami satu sebelah. Ya, Jadi sudah begini. jawab aja. Gimana? Katakanlah sejujurnya. Gimana? Lihat kamu saya mau lihat pintaranmu di mana sini. Coba. Silakan. Bagaimana? Saya nggak benar. Katanya kamu saya tadi tahu. pintar, kami bodoh. Ya udah, saya mau lihat kepintaranmu di sini. Jawab. Ayo. Kalau mau nanya itu slow, yang bagus Iya. nanyanya gitu. Lah, sudah Iya, Kurang slow kamu yang bawa gimana abang fitnah. kami dari tadi? Iya. Apa yang dari Jawab. pindah-pindah Jadi- Tuhan, cobalah. Kalau pertanyaan kalian seperti ini, saya jujur itu ditertawakan sama orang Kristen. Kalau dia hanya nabi, kenapa kalian tuhankan? Ini jadi masalah. Kalau tadi kalian iakan dia cuma nabi, manusia pilihan, nggak ada masalah. Ini belum masuk, kalau ini belum kalian masuk dalil loh. tuduh dia Tuhan. Kalau nah masuk ini di dalil fitnah. nanti kamu mental pula kau. Iya. Nah, sekarang Masa logika dulu Tuhan saya masuk. dipitnah. Saya masuk di Nekat kali logikamu kalian. dulu. Saya masuk logikamu supaya kamu berpikir. Jadi kalau Ya. kalau kamu dalil, kamu nggak ada apa-apanya sama aku. Kalau sama dalil, kamu mental, betul. Kamu mental. Oh iya, Sekarang iya. saya tanya bahwa iya, karena kamu kan kitab pun cuman kamu ketekin, nggak baca-baca.
Ya kan? Oke, jadi yang saya tanya gini, Jadi sang sumber, sang pencipta ini sudah masuk di dalam perut Maria, betul ya? Siapa bilang? Jawaban kamu bagaimana? Siapa bilang? Katanya kamu tadi Siapa bilang yang sang bilang? sumber. Katanya kamu bilang sang pencipta sudah masuk di dalam perut. Saya tanya kamu bilang iya. Terus Kapan saya bilang? Tadi saya tanya. Sekarang Kan makanya dari tadi saya bilang, Bapak pernah nggak bertemu orang ini bodoh, dia itu bertanya sama Bapak, Oke. pernah nggak mengalami yang seperti itu? Oke, saya bodoh, saya bertanya. Sekarang kamu jawab. Bukan saya nggak bilang Bapak bodoh. Ya udah, analogimu kan. Udah jawab aja. Kenapa kamu takut menjawab? Jawab, silakan jawab. Sang pencipta. Bukan takut menjawab. Iya, kalian membawa fitnah ke sini ngapain? Masa Tuhan masuk ke perut orang? Itu kan fitnah itu. Apanya kalian ini? Masuk logikamu sang pencipta Tuhan masuk di dalam perut orang. Di dalam perut orang ini. Kalau dia hanya nabi, utusan Allah, apa masalahnya buat kalian? Kenapa kalian benci dia? Yang mau Apanya kalian ini sekarang nih? Iya. Coba jawab. Ini aja yang menjawab. Ini enggak dari tadi nggak ada jawaban, bikin capek mulut. Sekarang saya tanya ini, Berkat. Waktu Yesus belum ke perut Maria, apakah Maria menyembah siapa yang disembah di situ? Iya, nggak apa-apa, jawab aja. Maria menyembah siapa? Menurut saudara, Bunda Maria menyembah siapa? Udah rungkat. Sini aja jawab aja. Itu di room lain. Jawab aja supaya nggak melebar. Jawab aja waktu. Menurut saudara, Bunda Maria menyembah siapa? Waktu belum hamil, Maria menyembah siapa? Ayo. Jadi begini. Ya, menurut saudara menyembah siapa dia, Maria? Menyembah Allah, Tuhannya. Di atas. Apa? Menyembah yang di atas. Ya, siapa yang di atas itu? Menyembah Allah. Allah lah ya Tuhannya. Menyembah Allah itu, dengar dulu, menyembah Allah itu kalian tahu itu setelah Nabi Muhammad, benar enggak? Kan kau yang diajari, nggak terajari kau ini. Semua manusia menyembah satu Tuhan. Sudah nggak usah berbahas nama. Satu Tuhan. Yang menyembah satu Tuhan, nggak usah bahas nama. Yang menyembah satu Tuhan. Sekarang saya tanya, jawab kamu jujur. Waktu Maria sebelum sebelum dikandung Yesus, Maria menyembah siapa? Tolong. Iya, jawab aja, tolong apa sih? Jawab aja. Ini enggak apa juga. Kan sudah saya jawab, Bunda Maria menyembah Elohim. Iya. Siapa itu Elohim lagi? Nggak apa-apa. Menyembah satu Tuhan ya. Oke ya. Menyembah sang pencipta, sang sumber ya. Ya. Udah, itu kan jawabannya. Nah, sekarang sang pencipta ini, sabar dulu. Waktu Maria mengandung, sang pencipta ini di dalam perut Maria atau tidak? Jawab. Apa tadi? Waktu Maria ini mengandung Yesus, sang pencipta ini ada di dalam perut Maria atau tidak? Tidak. Sekarang kan logika. Halo. Saudara ini bertanya ini. Jangan tertawa. Kesempatannya. Maaf ya. Ya, berikan saya kesempatan. Saudara itu nanya itu logikanya itu idiot banget sih, tapi ya karena nggak tahu ya. Iya, kau lah yang idiot. Ngapain lah Tuhan jawab masuk aja. Sang pencipta ini ada di dalam perut Maria, betul? Usah kau bilang orang idiot, itu kau udah menghina orang namanya kau tuh. Kau kayak gimana idiot? Gimana nggak idiot? Masa sang pencipta ada di perut manusia? Itu kan nggak. Ya, salam. Kalian sembah itu. Kalian sembah.
Ini maaf, ini saya ikut campur. Lebih idiot lagi Nah, saya kalian. tahu, Masa kan, udah tahu itu manusia kalian sembah kan dodol namanya tuh. Iyalah dodol. Ya, dulu saya itu Kristen, tapi masuk Muslim. Nah, sekarang saya tanya. Sebentar, Marbun Bang. ini Apa enggak ya? tahu Tuhannya siapa. Tuhan sebelum masuk ke rahim apa Yesus Pak ke rahim Marbun ini Maryam enggak tahu Tuhannya itu siapa. berapa lama 9 bulan. Habis itu bergerak dia selama umur dia sampai 30 tahun. Udah capeknya dia jadi manusia, kalian bunuh lagi. Dan kalian Nah, angkat tuh. dia jadi Tuhan. Itu siapa? Dengar Paulus itu. yang bilang dia Tuhan. Dengar Yang dodol. bodoh namanya tuh. Bodoh, dengar dodol. Dodol. Begitu capeknya dia dari lahir umur 12 ngilang. Ada yang bilang dia belajar, ada dia bilang bekerja. Udah capek-capek dia jadi manusia. Jangan Kalian ketawa bunuh. kau, dodol. Otak kalian di mana coba? Jadi waktu Yesus, waktu Sang Tuhan, Sang Pencipta ini di dalam diri manusia, berarti dia ini masih ada di langit atau tidak? Jawab. Jawab, Marbun. Yesus yang mereka sembah ini bukan Tuhan. Hah? Dijadikan Tuhan bukan Tuhan. Tuhan pengembala. Bagaimana? Dia pengembala bukan Tuhan, tapi Tuhan. Siapa yang jawab ini? Marbun. Bukan. Siapa yang jawab? Gus Jailani. Oke. Yang jawab siapa ini? Marbun. Saya sendiri. Marbun. Gus Jailani Muhammad Yusuf. Oh iya, berarti yang Marbun berarti dia itu yang di dalam perut Maria ini sang sumber, sang pencipta atau manusia, Marbun? Marbun. Halo, silakan. Nah, yang di dalam kandungan Maria itu Tuhan sang pencipta alam atau manusia, Marbun? Dodol. Gak bisa jawab, katanya pinter. Ini pintarmu sampai di sini. Matanya Sampai di sini. tong kosong itu nyaring bunyinya. Bilang Katanya orang bodoh, pintar. tak tahu dia bodoh sendiri. Menurut abang siapa? Saya tanya ke kamu, kan kamu yang menjawab. Ini kapasitas. Salam. Iya. Abang oke. siapa? Abang kan di sini Udah kan? Rajaku Yesus aja yang jawab. Bukan mau Kamu nggak bertanya. bisa jawab terus. Marbun. Iya. Coba. Bukan nggak bisa jawab. Bisa buat apa nih? Asidiki. Kawan nih. Ya, Apa yang oke. Ini Jadi waktu Yesus sang pen. sabar dulu. Jadi Ini sang rum Islam atau Aski. Jadi Islam atau rum Kristen ini? Jadi sang pencipta ini yang masuk di dalam. Ya, entar dulu loh. Jadi sang Saya tanya dulu, ini rum Kristen atau rum Islam? Iya, masalah apalagi kau permasalahan. Jadi saya tanya. Tidak, maksudnya saya tanyakan Yang masuk di dalam, yang ada di dalam kandungan kita naik Maria. di room, ini kita bertanya tentang Islam bukan tentang Kristen. Kamu bertanya balik. Iya. Tar. Ini udah lanjut diskusi. Kamu kalau takut menjawab, mendingan kamu turun kalau nggak bisa menjawab. Jangan sok-sokan. Jawab aja. Kenapa kalian takut? Jawab aja sesuai apa yang kalian imani. Kok takut sih? Sekarang saya tanya, yang ada di dalam kandungan Maria itu manusia atau Tuhan sang pencipta alam? Jawab. Jadi begini, saudara. Di dalam kepercayaan kekristenan itu disebutkan ada Allah Bapa. Saya nggak berbicara Allah Bapa. Yang saya tanya, di dalam kandungan Maria waktu dia hamil itu sang pencipta atau manusia? Jawab aja gitu, manusia atau sang pencipta, gitu aja, simpel. Berikan saya jawaban aja lah. Jawabnya lah. Silakan.
Mau jawab? Silakan jawab aja. Ya, kalau kita mau kasih kejelasan, menurut pengetahuan kita, itu kita hanya dipaksakan dengan dari sudut pola pandangnya saudara saja. Jadi saya kadang diam saja. Sudah kamu jawab. Oh, Karena kamu nggak bisa. begini. Kamu nggak bisa menjawab. Kenapa kamu nggak bisa menjawab pertanyaan yang simpel sekali? Hanya menjawab sang pencipta dan manusia itu aja. Emang saya yang putuskan tidak? Kalian yang mengimani, kalian yang harus memahami kan? Ya itu kan patut kami bertanya karena manusia jadi Tuhan. Nah makanya kami tanya, yang ada di dalam perut Maria waktu dia mengandung itu Tuhan atau manusia? Sang pencipta atau manusia? Jawab. Oke. Jawab silakan. Kita yakin percaya bahwa yang dilahirkan oleh Bunda Maria itu adalah Tuhan, ya kan? Oh, berarti yang di dalam perut manusia itu, yang di dalam perut Maria itu Tuhan sang pencipta alam, betul? Ya, adalah Tuhan yang mengambil rupa manusia, ya. Iya, berarti sang pencipta alam ya. Nah, jadi Tuhan sang pencipta alam ini sudah berada di dalam perut Maria. Waalaikumsalam. Jadi Tuhan sang pencipta alam ini sudah ada di dalam diri, sudah ada di dalam kandungan Maria ya. Ya. Selama 9 bulan begitu ya kira-kira. Ya. Nah, berarti yang di surga itu sudah tidak ada Tuhan sang pencipta ya, karena sudah ada di dalam perut Maria ya, betul? Kenapa saudara berasumsi seperti itu? Oh, berarti yang ada di dalam saya cuma tanya. Berarti yang ada di dalam diri manusia itu yang di dalam diri Bunda Maria ini sang pencipta, ada sang pencipta lagi. Ada berapa sang pencipta? Katanya sudah sepakat sang pencipta di dalam diri, sudah di dalam kandungan Maria. Kok sang pencipta mana lagi ini? Itu udah tertera bang, masa yang kagak percaya juga. Yesus turun dari mana? Jadi gimana logika saudara menilai itu bahwa pencipta jadi dua, begitu maksudnya? Iya kan kamu yang menjadikan kan dua, ya kan? Kan katanya kamu sang pencipta itu sudah berada di dalam kandungan. Yang saya tanya berarti sang pencipta yang di langit itu kan sudah tidak ada, berarti sudah ada di dalam kandungan Bunda Maria kan, betul? Ya, lalu maksudnya pertanyaan saudara ini membatasi kuasa Tuhan enggak? Enggak. Berarti sudah tidak ada Tuhan ya yang di surga itu ya. Sudah ada di dalam kandungannya, betul? Enggak, bukan betul. Kalau saudara bertanya seperti itu, apakah saudara membatasi kuasa Tuhan? Iya Kak, saya tanya ke kamu yang mengimani, kamu yang menjawab, bukan saya yang menjawab. Kamu yang mengimani. Lah sekarang saya tanya, sesuai yang tertulis kan seperti itu. Nah kan wajar saya tanya ke kamu. Katanya Kak, kenapa kejang kamu? Kenapa kamu jangan mengukur keimanan orang? Kalau kamu saya tidak pernah mengukur keimananmu. Saya bertanya apa yang kau yakini kan? Kan persesuaian kan itu. Nah sekarang kamu mengatakan Bang Sidik, maaf, boleh kamu bertanya, tapi kamu kan hanya berasumsi. Loh, ini Bang Marbun, maaf saya potong ya, Bang. Jadi gini, Bang. Apakah Maria mengandung Tuhan? Jawab aja, Bang. Itu simple. Jauh udah simple aja. Sebenarnya dari tadi saya sudah jawab, cuma kalian ini dungu. Ya udah jawab aja, jawab. Nah, dungu ya. Apa dia mengandung Tuhan? Apakah Maria mengandung Tuhan? Jangan-jangan minum tua dia. Jawab, kenapa takut ya? Oke, sekarang kalau kamu mengatakan gini kan tadi, oke saya ikutkan, kamu sudah mengatakan bahwasanya kan sang pencipta itu sudah ada di dalam kandungan Maria ya. Nah, sekarang saya cuma mau tanya, di dalam surga itu
masih adakah sang pencipta atau sudah tidak ada? Atau masih ada? Kan tanya. Ya, jelas ada. Oh, jelas ada berarti. Betul. Berarti sang pencipta itu yang ada di surga, sang pencipta juga itu yang ada di dalam perut, di dalam kandungan Maria ya. Berarti ada dua sang pencipta ini. Nah, bukan ada dua. Loh, katanya gimana? Itu karena pola pikir saudara itu sempit akan ketuhanan. Biar dijelasin, dijelasin. Katanya saudara tanyanya begitu. Pola pikir mulai dulu. Pola pikir sudah baik. Berarti, oke saya nggak bilang dua. Jadi nggak ketemu. Berarti saya nggak bilang dua berarti. Ya, berarti oke saya nggak bilang dua. Berarti saya bilang gini. Ada sang pencipta di surga, ada sang pencipta di dalam perut Maria. Oke, boleh begitu. Sekarang begini. Sekarang begini. Saya kan nggak sebut dua. Kamu nggak terima lagi gimana sih? Nah, lah, oke, saya ikut kamu. Saya nggak sebut dua ya. Sekarang saya sebut gini aja. Ada sang pencipta di surga, ada juga sang pencipta di dalam perut Maria, di dalam kandungan Maria. Bagaimana kira-kira? Sama saudara dulu. Loh, dapat dulu. Kamu belum bisa menjawab gimana sih? Belum selesai. Ini jawaban saya. Ini saya kasih tahu jawaban supaya membuka pola pikir saudara. Ini saya coba pengen tahu dengar kayak gimana. Saudara sedang berdoa di sana, ya kan? Ini contoh ya. Ini kata lain ya. Saudara sedang berdoa di sana. Di sana saudara merasakan ada Tuhan nggak ketika saudara berdoa? Ngarang aja kau. Sudah. Gini, saya nggak berbicara berdoa. Saya konteksnya di sana. Konteksnya ini. Saya akan kasih tahu sama saudara supaya saudara paham akan keilahian ini. Makanya kita. Apa. Ini saya kasih pola pandang dulu begitu. Ya, pola. Terus gimana? Jadi kalau biar nggak keliru pola pandang ini, jadi pertanyaan ini pun supaya nggak lucu gitu. Iya, sudah silakan. Nah, terus. Ketika saudara berdoa di kejauhan manapun, di sana ada Tuhan. Terus kenapa? Terus. Nah, ketika saya di sini berdoa di kejauhan manapun ada Tuhan. Nah, ada berapa banyak orang berdoa di sana ada Tuhan. Terus kenapa? Saudara bilang Tuhan itu banyak kah? Kan nggak mungkin. Oke. Berarti sudah ya itu aja ya. Nah, skore saya tanya lagi ya. Sekarang waktu sang pencipta ini yang sudah ada di dalam perut Maria ini dan berbentuk dengan Yesus namanya, ya kan, sang pencipta ini, sang pencipta langit dan bumi ini juga ada nggak masih di surga atau sudah tidak ada? Itulah yang disebutnya itu Allah Bapa. Allah Bapa itu tetap ya. Oh, berarti sang pencipta Allah Bapa ini di atas, betul? Ya, kita menyebutnya seperti itu. Berarti ada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Oma, Allah Nenek gitu. Sabar dulu, jangan menghujat. Soalnya kamu ini bodoh. Allah Oma kawinkan aku. Bang Marbun, bener dah. Kalau orang bodoh itu tanya, bukan menghujat. Yang bodoh kau bilang orang. Saya ikut maumu ya. Kau bilang. Oke, saya ikut maumu ya. Jadi waktu sang pencipta ini ada di langit, ya kan? Dan yang di dalam perut kandungan Maria ini sang pencipta atau manusia biasa? Ayo. Marbun. Pulang kampung aja lah kau Marbun. Ayat kita Bang Sidik kalau kita pakai ayat. Kalau pakai ayat. Pulang kampung aja lah kau Marbun. Bukan malu orang mata aja kau. Dalilnya dia. Bun. Saya main dulu logika dulu. Kau bilang capek kalau ayat-ayat sama mereka ini. Mendingan logika dulu. Ada nenek. Jadi menurut saudara bayi Bunda Maria ini tadi menurut saudara manusia biasa kah? Saya tanya iyalah, utusan Allah, Nabi. Apa masalah buat lo?
Kalau dari saya iya manusia biasa, dia hanya utusan. Yohanes 17 ayat 3, satu-satunya Allah yang benar. Markus 12:28-29, dengarlah orang Israel, Tuhan Allah kita itu Tuhan itu Esa. Ibrani 3 ayat 1, dia itu Rasul, Yesus itu Rasul. Matius 4 ayat 10, Matius 4 ayat 10, nyala engkau iblis karena ada tertulisannya kepada Allah engkau menyembah. Yohanes 12:49-50, aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, Bapa yang memerintahkan aku. Sebab itu perintahnya sang penguasa, sang pencipta itu adalah hidup yang kekal. Jelas dia hanya utusan. Matius 21 ayat 11, inilah Nabi Yesus dari Nazaret Galilea. 1 Timotius 2 ayat 5 yang mengatakan Yesus itu manusia biasa. Ayo masih kurang, tak tambahin kalau perlu. Bilangan 23:19 Allah itu 32 bang. Bilangan 23:19 Allah itu bukan manusia dan bukan anak manusia. Yesaya 11 ayat 9 Allah sang pencipta bukanlah manusia. Sudah jelas. Yesus berdoa. Yesus berdoa. 6 ayat 12. Saat Yesus Kristus naik ke atas bukit lalu dia berdoa kepada Allah. Masih kurang. Dia sujud, dia berpuasa, dia berwudu di Matius 6:17. Oh. Sos naikkan berkat apa itu? bikin malu kau. Apa nias? Oh saya turun dulu. Biar apa dia? Biar ada imbang sikit. Iya siap. Oke, saya turun ya. Ya silakan bang. Merajuk. Kenapa kamu naik? Merajuk kau. Blokir. Naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak ada minal aidin enggak ada. Sabar Bang Sidik, sabar. Enggak, aku yang punya room aku nggak bisa ngomong. Ya udah matiin aja selesai. Udah kamu merajuk kau kayak anak aja punya room. Kayak anak kecil aja kau. Dia bisa ngomong loh. Orang kalau punya room bisa ngomong nih. Aku punya room nggak bisa ngomong. Ya udah akhiri. Bang Eri kan cuma bercanda. Makanya hormon kamu hormon kesimpan itu ya, kalau hormon kesimpan begini jadinya. Yang punya room siapa? Maunya ayo Bang Niat naik. Sekali-sekali Bang Sidik aja kalau ngomongnya, kalau ada di situ Bang Sidik. Pernah nggak aku ganggu? Kalau nggak itu pasti kan aku biarin ngomong sampai Bang Sidik tidur kan. Bukan saya ngomong kan Bang Erik. Iya memang saya ngomong. Contoh misalnya nih Bang Sidik kalau ngomong dari 3 jam nggak ada aku ganggu kan? Nggak ada. Cuma kalau pas aku ngomong ya biarin dong aku ngomong. Kesel aku akhiri selesai. Kalau kamu dekat udah aku bujuk, tapi kan kamu jauh. Udah diamlah Bang Sidi, Bang Sidi. Tengok tuh Bang Sera. Bang Sera aja ngomong boleh loh. Anak Tuhan kok diorak ya. Anak orang kok dituhankan, nggak apa-apa dia ngomong. Bukan masalahnya Bang Zera, suaranya pelan, tapi kalau kamu suaranya gede. Aku jantan gak bertelur, coba. Aku jantan gak bertelur ya kan. Malah aku terkadang bukan hilang konsen, kaget loh. Sementara ngomong lo ada yang kayak raksasa suaramu tuh. Apalagi yang baru kan. Ya kan, mata kernek, amplas gitu ya kan. Mana? Bla, dekat. Rapa, 86. Woi, patah besar. Geser dulu. Udah biasa ngomong kayak gitu. Mas Sidik ada Bang Nias penasaran katanya sama kita berdua. Ayo Bang. Bang siapa? Woi, kenapa saya dikik orang? Si Marbun dulu kita hajar nih. Si Marbun dulu kita hajar. Marbun kita hajar. Udah dikudak kata ketabok Bang. Sama kitabnya. Nah, jangan bikin malu orang Batak Marbun. Kusepak kau nanti Marbun. Bikin malu orang Batak kau Marbun. Jangan bikin malu orang Batak kau Marbun. Marbun mana? Marbun motor kau ya. Marbun motor ini. Medan mana? Kita masa nggak tahu dia yang mana setir, yang mana personeling. Ayo Marbun, bagaimana Marbun? Marbun motor. Kemana Marbun? Apa ini yang bagaimana ini? Jadi gini Marbun. Jadi orang kau bilang Tuhan sang kan pencipta, sang sumber, sang pencipta yang di langit ini
dan di dalam kandungan Maria ini sang sumber juga ini sang pencipta. Berarti ada berapa sang pencipta? Marbun jawab. 3. Kalian Ya Oma kawinkan aku Bun. Makan 3 nggak bayar 1. Halo. Kalian ini memaksakan logika kalian. Tanya aja kan, tanya aja. Kan cuma nanya. Enggak. Marbun, aku baru ingat. Bang Sidik mau nanya gini loh sama kalian, sama Sini Bang kalian Marbun, sebenarnya sama Bang tidak- Berkat. Bentar. Bang Sidik bisa. tadi mau nanya gini loh. Enggak, dia mau kalian nanya sama memaksakan aku, mau logika nyampein dulu. kalian. Bang Marbun, Bang Sidik mau nanya, kalian beriman? Bang Sidik, Kalian- Sidik bukan aku. Ya, Aku kalian cuma ini beriman. mengingatkan Coba aja. saya tanya. Sekarang saya ganti pertanyaan. Nanti saya balik lagi. Kalian ini beriman oten-oten ini? Beriman kalian? Coba jawab. Iman kepada Paulus. Sekarang saya tanya. Nggak usah. Coba jawab dengan jujur. Kalian ini beriman? Ya saya beriman lah Bang Sidik. Tadi jawab. Oke. Kamu Marbun, kamu beriman nggak? Beriman sama siapa? Paulus. Terus kamu beriman sama siapa coba? Kalau kamu ini keimanan kamu itu kepada siapa? Paulus. Kepada saya. Yesus gitu, Yesus bilang Yesus. Kamu beriman Marbun? Ya jelas kita beriman sama Tuhan Yesus. Nah, pintar. Oke. Coba kamu buka di dalam. Bentar ya. Ini kamu buka di Matius 17:20. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepada kamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Sekarang bisa nggak? Ini kan kamu sudah punya iman. Bisa nggak kamu pindah gunung? Bisa nggak kamu pindah gunung yang ada letak di ini terus pindah ke saya? Bisa nggak? Bisa kan? Hah? Ya nggak bisa lah. Nggak, katanya sudah punya iman di sini. Ini kan yang tertulis. Loh, itu yang tertulis. Tuh, itu pertanyaan Bang Sidik bukan aku cuma ngingetin aja. Itu ya. Gimana? Ayo. Katanya sekecil biji sawi aja. Ayo, gimana? Kan sudah beriman kalian nih. Berarti kalau memang berarti kalau nggak bisa memindah gunung, berarti kalian belum beriman ini. Gimana itu? Ayo. Iman itu kan malu orang Batak tahu Marbun. Tapi itu yang tertulis. Marbun. Kalau iman itu bukan untuk kita mencobai Tuhan. Tetapi itu yang tertulis, jangan kau lari. Itu yang tertulis. Mana sih? Itu memang tertulis. Terus artinya apa? Apakah? Iya, ini nih artinya. Jika ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar ini, Yesus berkata ya kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sawi. Kan tahu nggak biji sawi itu kecil kali. Nah, iman dikit aja. Nah, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Coba kamu berkata kepada gunung mana sekitarmu, pindah ke tempat saya. Bisa nggak? Kau tahu nggak iman aku sebesar apa? Iya. Kamu tahu nggak sebesar? Ya, kamu kan punya iman sebesar biji sawi aja, kecil kali loh. Sekecil kali ini biji sawi. Kamu tahu nggak? Pernah lihat nggak biji sawi? Iya. Itu kamu sok tahu. Loh, itu yang tertulis. Itu tertulis nanti Bun. Kacau nih. Kacau. Ayo jawab. Ayo lu. Itu yang tertulis, Dek. Gini, Dek. Sebesar biji sawi saja kamu dapat berkata gunung ini pindah dari tempat ini. Kalau kamu punya iman kecil aja itu. Coba kamu kan kamu udah katanya kamu kan punya iman tadi. Pak kamu arahkan suruh pindah gunung itu. Kayak di sini yang tertulis. Pindah nggak dia itu? Mana bisa sebar Jadi yang tahu iman seseorang memangnya kamu bisa ukur berapa besar. Katanya kan kamu katanya kamu udah punya iman. Di sini yang ini nih, sekiranya kamu kan mempunyai iman. Ini kan iman. Kamu kan sudah punya iman. Di sini walaupun sebesar biji sawi, tapi kamu kan sudah punya iman di sini. Sekiranya kamu mempunyai iman kan? Sebesar biji sawi saja kamu dapat berkata kepada gunung ini. Tapi kau idiot.
Kamu ini bisa pindah. membaca tapi Ini baca kau Marbun. Saja kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah. Coba kamu Mei, coba ini yang dahsyat tuh ini. Coba kamu ke di dekat gunung aja, nggak usah di rumahmu. Kamu baca ayat ini, kan kamu udah punya iman. Coba suruh pindah gunung. Periu aja, periu. Kau dengar dulu, Dosa gunung, periu. Ini ya, oke kamu pintar. Sekarang kamu jawab. Oke, kamu pintar. Sekarang coba kamu jawab. Kamu bisa nggak pindah gunung itu? Kau nggak akan tahu apa-apa. Lah ini yang gunung. Ini yang tertulis, jangan kejang-kejang. Kok kamu kejang-kejang? Itu yang tertulis. Itu derita kamu, bukan derita kami. Itu deritamu. Jangan nangis di sini, Dek. Jangan nangis ke ibumu. Mama. Ya itu derita kamu, nggak bisa pindah gunung ini. Berarti kamu nggak punya iman. Kamu nggak bisa pindah gunung ini kan? Betul. Berarti kamu nggak bisa. Saya tanya, kamu bisa nggak pindah gunung ini? Pindah gunung katanya di sini pindah. Kamu bisa nggak? Kalau nggak bisa berarti kamu nggak punya iman, betul? Baca tapi kau goblok sekali. Oke, kamu pintar. Oke, saya. Iya, oke, kamu pintar. Bang Marbun pintar. Oke, kamu pintar. Dan saya tanya, bisa nggak kamu pindah gunung ini? Kan kamu sudah punya iman. Coba silakan saya lihat kamu pindah gunung ini. Kau bisa nggak pindah? Oh bisa, kamu mungkin bisa pindah dalam hati gunung ini. Dalam hati aja kamu mengucap. Aku bisa pindah gunung loh. Aku bisa pindah gunung. Tinggal pindah tempat aja aku pindah. Nangis Marbun tuh. Itu kan. Oke. Jangan begitu Bang Marbun. Loh iya pintar jawab. Iya pintar jawab, pintar. Ayo pintar. Pintar Bang Kalau Marbun orang itu pintar. ngomong itu didengari, kalau baca itu dipahami. Oh oke. Host besarin. Ya baca ya. Kamu yang baca ya. Nanti kamu bilang saya pelintirin lah. Lo jangan bikin malu orang baca kau Bun. Kusepak lo nanti Bun. Kusepak. Ini. Ayo Bun. Apa itu Bun? Halo, ayo. Ia berkata kepada. Ya ini. Ia berkata. Lah gimana sih? Kau goblok lagi tuh matamu gimana matamu? Iya kan? Bang Marbun. Sabar Bang Marbun. Ya. Ia berkata. Kelihatan nggak ini? Kelihatan kan? Ia berkata. Kelihatan nggak Os? Ya. Kelihatan. Ia berkata kepada mereka. Oh kembali. Kembali. Ah, tuh. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Nah, coba kamu pindah. Kan saya tanya tadi kan kamu sudah punya iman. Nah, Marbun jawab Marbun. Kan sudah punya iman. Coba kamu pindahkan gunung itu. Coba cari gunung kamu pindahkan ke itu Bang Sidik, ya Allah. Tadi Bang Nias kesian ke kita. Terus dengan ayat itu kau mau bilang itu bahwa orang kalau punya iman langsung bisa memindahkan begitu kah? Iya, itu yang tertulis. Kan yang tertulis. Itu kan Yesus berkata. Nah, itu loh. Itu Yesus yang berkata kepadamu. Sesungguhnya. Iya. Coba. Iya pintar, jawab pintar ya. Berkali-kali pun kau masih goblok. Iya pintar, jawab aja pintar. Iya pintar. Silakan pintar. Ya kita lihat orang pintar mau menjawab. Ya kita dengar orang pintar mau menjawab. Ayo pintar jawab. Mute Bang, kita mute. Ayo kita jawab ya. Kita mute ya. Meong. Hehe. Kusepak lah kau nanti Marbuni ya. Bikin sepak aja sepak. Goblok minta ampun. Ayo Bun, apa gunanya ditulis itu? Goblok, gimana kau ini? Ya apa gunanya ditulis? Sudah. Gunanya ditulis itu.
Jawab bang abang Marbun Anak yang orang pintar. kau bilang Jawab Tuhan, bang. sekolah di mana kau Bun? Apa yang mau dijawab? Itu kan udah Katanya bulat. kamu kan sudah Masa punya kau iman. baca, kau nggak tahu. Iya, kamu kan sudah punya iman kan? Ya. Marbun nih katanya Bang Marbun katanya gini bilang dia nih katanya nih Marbun jawab dengan ilmunya kata Boru Sinaga tuh jangan buat malu Boru Sinaga katanya. Itu nggak perlu ilmu. Orang kamu baca aja itu kamu udah paham. untuk apa Tapi kamu ditulis, gimana? Ya udah kamu baca gimana? Untuk apa ditulis? Ayo, Bun? ayo. Kamu baca berulang-ulang. Iya, tuh coba kamu pindahkan gunung itu kan kamu sudah punya iman. Gitu loh. Ayo dong. Sesungguhnya sekiranya kan kamu mempunyai iman. Berarti kalau kamu tidak bisa memindah gunung ini, berarti kamu tidak punya iman. Sudah berarti kamu tidak beriman ya, kamu tidak mempunyai iman ya, betul ya? Ilmu tak ada, iman tak ada. Tidak bisa memindah gunung kamu, berarti tidak punya iman. Ngaku aja. Betul. Itu Yesus yang ngomong loh Bang Marbun, hati-hati loh. Itu Yesus yang ngomong loh. Iya. Hati-hati loh Bang. Loh, berarti kalau kamu tidak dapat memindah gunung itu berarti kamu tidak beriman. Jelas di situ. Kalau kamu memiliki iman, nah sekarang kan kamu katakan memiliki iman. Coba kamu pindahkan, kan kamu tadi udah nyatakan Isa beriman. Nah. Ayo Marbun, Orang Batak turun aja dirimu katanya Bang Naga Laut. itu ini ya Batak nih, jangan malu-maluin Marbun. Katanya gini nih, di bawah kau bilang orang goblok padahal kamu katanya yang lebih goblok. Gimana itu? Itu Udah kau baca tahu nggak tahu artinya. Goblok kali kau. lah, saking gobloknya saya, kamu paling goblok kali bisa nih. Saya yang membaca kamu bilang goblok. Lah setelah kamu yang menjawab, kamu nggak bisa menjawab, terus saya digoblokin loh. Gimana sih? Sama Umi Dini diomelin sama Umi Dini kita punya ilmu. Sepak banget di Bon. Iya. Oke, sekarang kamu baca. Kamu baca ya. Oke, kamu yang baca aja ya. Oke. Iya pintar. Iya. Iya pintar. Iya pintar. Oke. Iya. Iya pintar. Ayat itu. Iya. Normal kan? Normal kalau kamu dekat bahasa kau. Astagfirullah. Gini. Ia berkata kepada mereka, Bahlul, lihat Bahlul. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sawi. Oke, ini. Oke, jangan diturunin Nos. Oke, saya minum kincing onta ya, sabar ya. Saya buka ya, gini. Jangan diturunin Nos, jangan diturunin Nos ya. Ya, skill ya. Ya, saya buka skill ya, jangan diturunin. Saya ketampol dia nih. Saya paling suka sekali ini. Makan bolu yuk. Skill. Makan lontong yuk. Makan daging Bagi Bun. Cuma dipajang doang, dibagi-bagi kagak. Nah, ini ya. Datanglah sini. Tar. Skill. Kalau kau baca itu kau nggak paham. Ini enak loh. Tar. Jadi Marbun Bandung. pasti paham Bang Marbun. Enak banget. Ini kesukaan. Coba jelasin Bang. Kalau kau baca, kau nggak paham. Itu kau. Oke, ini ya. Katanya kan kamu makan minum kencing onta. Ini kamu baca ya, Dek. Makanlah Marbun roti itu seperti roti jelai yang bundar, dan engkau harus membakarnya di atas kotoran manusia yang sudah kering di hadapan mereka. Ya, Marbun, kamu disuruh makan roti. ini Marbun, kamu disuruh makan roti. Makanlah Marbun roti itu seperti roti jelai yang bundar, dan engkau harus membakarnya di atas kotoran manusia yang sudah kering di hadapan mereka. Ini skill. Skill 4, 12, 15. Ya Allah, gue kagak tega jadinya. Gue kagak tega lihatnya. Makin sesat. Kamu jangan mengujat, Dek. Gurumu saja kiamat kabur-kaburan sama saya. Pantas kan? Nah, jadi jangan main-main. Jangan kamu kira saya slow. Waduh, saya paling ganas. Cuman saya terukur gitu loh.
Jadi di dalam kitabmu saya tampol mulutmu supaya kalian yang di bawah itu baca. Jadi oten-oten yang di bawah termasuk Marbun, makanlah roti itu seperti roti jelai yang bundar. Aduh. Apalagi katanya juga gitu di bawah, katanya apalagi jangan bikin malu marga Sinaga katanya. Iya, nanti kamu jadi naga. Gak ada hubungannya si naga sama Marbun. Gak ada hubungannya. Saya kagak ada begitu. Ada tapingnya begitu. Marbun, kamu mau lihat? Marbun, kamu mau lihat di perjanjian lama ada kue kismis? Kamu mau lihat? Ada kue kismis ntar ya? Ntar kamu lihat ya. Ntar kamu lihat ada kue kismis. Lo kok di zaman begitu ada kue kismis? Nanti saya buka di Google ya kue kismis. Ntar kamu lihat ya ada kue kismis. Ntar kamu lihat ya ini nih. Ntar saya open cam ya, open cam. Ada kue kismis loh. Beneran bang. Oke lah, selamat lebaran aja. Jangan lari ya. Kamu lari kemana kau? Nggak cocok. Sejak kapan jadi tulang itu Bang Sidik? Ini. Nggak cocok. Marbun ada kue kismis. Ada kue kismis. Kue kismis. Ini kue kismis Marbun. Kue kismis. Kue kismis di Hosea 3 ayat 1. Ini saya klik ya kue kismis ya. Nah, ini tapi mereka berpaling kepada Allah-Allah lain dan menyukai kue kismis. Malu orang Batak aja kau, turunlah kau. Ini. Coba saya buka kue kismis ya. Nggak sampai pola pikir kalian. Ini kue kismis. Udah ada ya zaman begini ya kue kismis pakai mentega pula ya. Ini. Bisa. Itu kan kue kismis. Kue kismis. Kismis yang warna hitam itu. Kismis yang warna hitam. Nangis Marbun. Pisang sale apa tai? Kacau kali. Loh kan itu yang tertulis. Bang Sidik. Nangis itu bang. Aduh, parah nih. Nangis gitu. Pisang sale apa tai itu Bun? Sudahlah. Ada gunanya. Betul. Iya. Tapi tunggu. Kok di zaman dulu ada bunyinya gini loh bunyinya. Sekalipun mereka saya nggak mau buka yang di atas, yang di atas nggak enak yang di atas. Gini, karena kan kamu nggak menghujat. Saya baca yang terakhir ya. Karena ini sebenarnya ini ayat tapi saya nggak mau, saya dibawa aja gini. Sekalipun mereka berpaling kepada Allah-Allah lain dan menyukai kue kismis. Saya waktu baca tegang loh ini. Kirain menyukai apa? Bantu simbolon. Ini simbolon nih bisa bantu dia nih simbolon. Ya, katanya aku kalau baca jangan ini bikin tegang, malu orang Batak ya. Apamu yang tegang Bang Sidik? Tepak kalian nanti. Apanya? Kalau tadi kau bilang aku kalau baca ini tegang, aku apamu yang tegang? Loh, apa yang tegang enggak? Oh, waktu saya membaca gitu kan. Saya kan nggak tahu kalau di belakang ini kan ada kue kismis. Memang tegang apa ya? Pikiran Victor kau. Kak Hesti. Victor kamu. Victor kamu ya. Pikiran kotor kamu ya. Astagfirullah. Bantu simbolon. Kelamaan nganggur itu Bang Sidik. Kelamaan nganggur dia. Iya. Wah ini Marbun ini. Simbolon. Ini orang mau kabur kayak gini nih. Ceria kan betul kan? Kabur kan? Dia mau makan kue kismis itu. Mau makan kue kismis ya. Aduh, dasar. Aduh. Ayo bolon. Simbolon. Bolon. Selamat malam. Masih menonton orang. Malam. Hostnya selalu ngomong kayak gitu host. Ya. Host pokoknya kalau ada yang naik pasti ngomong simbolon masih menonton orang kan? Itu host. Host dengar aja, nggak usah banyak apa. Iya. Oke. Jadi waktu Maria belum mengandung Yesus itu yang utusan kalian tuhankan itu, dia itu menyembah kepada siapa ya? Apanya kau bahas keyakinan orang, nggak ketemu itu. Oh, terus kamu mau naik di sini mau pargoy?
Si Bolot, kau masuk rumah apa? Kamu mau naik mau pargo di sini? Enggak ada. Lintas agama. Kau naik ngapain? Nanti kamu saya kasih kue kismis ya yang ada di Hosea 3 ayat 1. Mau kau? Saya kasih kue kismis. Kayak gitu kau ngapain mau naik? Diskusi atau rumah apa? Perang diskusi. Kali hubunganmu awal apa kau bilang? Ngapain kau bahas agama orang? Kau tahu nggak itu apa? Kecil gak mau mati, udah besar blok kau. Ketemunya Apa pula kau? Kau salah naik room. Kau naik di room Pargoy aja. Di Pargoy. Nanti lama-lama lu saya kasih kue kismis kamu di Hosea 3 ayat 1 itu. Pintar kali kalian bahas-bahas keyakinan orang. Iya, kamu naik di room Pargoy aja. Ngapain? Kau di sini ngapain? Enggak, kau di sini ngapain kau? Terus kamu kau naik? Siapa suruh kau naik? Tahu apa yang kamu paham kalau begitu. Nah, kamu ceramain yang di room sebelah yang menghujat Islam, ayo. Di room sebelah kamu tegur dulu, baru kamu kemari. Ada di room sebelah itu yang menghujat Islam, ayo. Itu teman-teman kamu yang oten. Di room, iya di room sebelah itu ada yang membahas kitab-kitab kami. Kamu tegur aja dulu di sana, baru kamu naik kemari. Kamu video, saya sudah di sini, saya sudah tegur mereka, baru kamu naik kemari. Coba kamu tegur di sana. Diomelin kamu di sana, diomelin kamu di sana, Bahlul. Weh Bahlul, Bahlul, weh Bahlul. Kawan. Makanya kamu ceramah yang di teman kamu Bahlul, jangan di sini. Weh Bahlul, Bahlul kau, Bahlul kau, berubah Bahlul kau, Bahlul. Kamu ceramain di sana di room temanmu yang menghujat-hujat Islam, ayo. Belum, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Serang-serang, Bang, sini makan dulu opor ayam, Bang. Ada yang beres hotelnya, nggak ada satu pun. Sama aja hotelnya. Menuankan anak orang juga. Hotel lagi pada ngincer ketupat. Assalamualaikum Bang Sidik. Bang Sidik. Ya Bang. Abang Sidik gimana Bang? Bang. Alhamdulillah sehat Bang. Hah? Alhamdulillah sehat. Ini minal aidin ya semua ya, yang di atas, yang di bawah ya. Ya host, Bang Sera, minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin ya Bang. Ya deh, abang juga segala demikian ya deh. Tolong bayarin. Segala utang piutangku tolong bayarin ya Bang. Kirim THR Bang. Aku juga kata-kata yang sama ya. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin. Segala utang piutangku tolong bayarin. Astagfirullah. Halo, gini bentar. Kalau ingat Bang Sidik ini aku ingat seseorang gitu. Tapi udah hilang. Siapa? Tristan, mirip benar gayanya sama Tristan. Ya. Iya, nggak ada kabar dia. Ya. Bang saya ini udah manula ini. Iya Bang. Bang, suaranya agak hilang-hilang Bang Dem. Suaranya agak hilang-hilang suaranya. Masih bernapas kan Bang? Ya oke, lanjutlah. Oh ini udah jelas kok. Tiba-tiba jelas ya. Setet kali ya. Agama Bang apa Bang? Kristen ya? Dia emang Kristen kan? Islam. Berarti dia emang Kristen yang mana? Yang warna biru itu ya? Lagi di dusun ini. Oh pantas ya. Lagi mudik ya Bang? Pulang kampung? Iya gitu. Oh lagi ngumpul saudara-saudara ya Bang. Salam ya Bang buat saudara-saudara Bang. Ke keluarga-keluarga di sana Bang. Oh saya di Makassar Bang. Oh, ya? Suaranya tenggelam. Suaranya tenggelam lagi nih, signal kali ya. Habis berenang ya Bang, abang berenang ya? Dekat Bang Zuma ya? Ya. Oke, alhamdulillah. Ya udah lanjut. Ya Bang. Lanjut kemana Bang?
Ngadi ini blokir. Lanjut gebukin hotel ya. Jangan lanjut aja, lanjut kemana dulu ini? Lontong. Ada di rumah? Kenapa sih Markus? Tadi yang Iman ya itu Iman. Kenapa Markus klaim? Kenapa? Matius 17:20. Lanjut ke QA blokir. Astagfirullahaladzim. Iya. Ada lagunya tuh. Hanya engkau gunung batuku, hanya engkau kota benteng. Ya Pak Dem, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan goyah selama-lamanya. Ayo gantian ya, Oten yang naik gantian ya. Kalau yang mau naik, saya buat kopi dulu. Ini Mbak Nora baru kelihatan ya Mbak Nora. Ini kopi 3 in 1 Ya. apa 3 tunggal Bang? Bang Sidik mau bikin kopi 3 in 1 apa 3 Tahu tunggal? aku loh kalau ada kue kismis di dalam perjanjian lama. Ada itu usia 31. Baru tahu. Itu tadi dibaca. Saya pernah diskusikan itu sama Kiamat kan. Ada juga ya. Saya pernah diskusi Hatwa sama dia kan. Terus saya buka, saya bawa, saya open cam di roomnya Ken, malah hostnya ketawa. Nggak tahu Kiamat mau jelasin apa. Marah lah dia. Mbak Rati marah, Mbak Rati. Kamu gini gitu loh. Itu yang tertulis kok. Lu salin saya sih. Kok di zaman dulu, di zaman anu kok udah ada kue kayak gitu ya. Bang Sidik, Ya itu makanya. Bang Sidik mau bikin kopi kan? Ya bikin kopi kenapa? Kopinya 3 in 1 apa 3 tunggal? Makan 3 bayar 1 aja. Kan 3 in 1 yang kopi, gula, susu, bukan itu ya, bukan ya? Kan 3 in 1. Iya, enggak, makan 3 bayar 1 aja. Udah lanjut, saya bikin kopi dulu ya. Nanti kalau ada Oten ya ini, kan ada Bang. Bisa orang rumah. Tapi Nora juga kan udah jago Nora ini kan. Yang agama Kristen yang mau diskusi minta permintaan. Kalau dipikir secara logika ya, hanya sebesar biji sawi saja bisa memindahkan gunung. Itu kan sudah suatu pembodohan itu. Aku bisa loh, woi. Aku bisa mindahin gunung loh. Aku bisa. Aku bisa Bang. Aku bisa mindahin gunung. Aku bisa tinggal pindah aja, pindah gunungku. Yang penting aku bisa. Tuh bawah tuh maunya mikir lah. Kalau sudah dapat kita tidak bisa ditangkap secara logika, ngapain mesti diteruskan kepercayaan mereka gitu loh. Ya namanya juga cukup mengimani saja. Udah jelas 2 tambah 2 4. Bukan berarti 2 tambah 2 sama dengan 22 kan gitu. Itu si Jaya Abadi tuh jambak Bang Sera. Yo beken naik Bang Sera. Oh Bang Sera. Lagi makan rendang dia nih.
Yo yang agama Kristen yo naik yo. Yang mau diskusi silakan naik. Oh yang agama Kristen, ten naik ten. Ten. Oh ten naik ten. Kok sepi ya? Hotel pada kemana nih? Terus si Deku lebaran gitu. Yang lebaran aja nyantai-nyantai aja nih. Makanya jangan-jangan hotel lagi nengok ini mobil-mobil lewat malam takbiran. Ramadan kan. Orang di room-room lain pun gak ada hotel kok. Woi hotel yang agama Kristen yang mau diskusi silakan naik. Ya kan, itu dia takut ada suara takbiran. Oh, jadi hotelnya gak mau naik takut ada. Itu kayaknya di tempat host itu. Padahal host bisa mute loh. Host bisa mute loh. Oh gitu ya. Soalnya di tempat aku bisa mute. Itu udah di mute. Nggak ada suaranya. Jadi apa namanya? Zaman dulu itu ya nggak mesti ada Tuhan ya, baru ada keadilan. Emang zaman dulu memang Nabi itu adil. Hanya saja mereka ini masyarakatnya, rakyatnya itu ya ini ya apa namanya tuh? Kalau zaman dulu tuh kalau aku baca ya kitab-kitab itu
keajaiban. Mereka tuh kalau memang Tuhanmu ada, coba tunjukkan ini, coba suruh nampakkan ini gitu. Kalau Tuhan bisa dilihat ya ini bumi ini hancur tahu. Aku yang gak habis pikirnya ini loh. Kenapa mereka itu ya yang gak habis pikir. Kenapa mereka itu harus melihat Tuhan dulu baru percaya agama ini gitu. Harus lihat Tuhan dulu gitu. Kenapa? Dan mereka juga mengatakan Tuhan itu mana? Tuhan kok gak bisa dilihat gitu ya. Lah, jangankan Tuhan, angin aja. Angin bisa dirasakan tapi gak bisa dilihat. Itu aja sebagai contoh. Coba. Lah zaman dulu kan memang gak ada Tuhan. Yang mengatakan Tuhan itu ada kan mereka. Yang mengatakan Tuhan itu bisa jadi manusia kan mereka. Zaman dulu kan memang gak ada. Zaman dulu itu Tuhan ya tetap di sananya, di surganya gitu. Kalau kita bilang di arsi gitu. Kalau Bang Juma Jadi begini ya. Bumi, ya nanti ya. Oten ini tidak mau belajar sama kalian yang mualaf. Maunya kalian yang mualaf ini mereka tanya bagus-bagus. Gitu caranya. Lah mereka Kenapa juga lah ya bisa kalian mualaf? Gitu. Enak kan? Bang Erik di mute dong. Bang Erik Ragung. Mute dong Bang. Gini loh Bang Sera. Mereka aja bukan mau belajar dari mualaf, justru mereka menghina orang mualaf, mengatakan bahkan mualaf dia nggak mualaf, dia lahir Islam, kata. Dia Kristen KTP, mualaf apaan, mualaf pada orang. Malah mereka mengatakan seperti itu loh. Itulah, bukannya di belajar malah dihina-hinanya lagi, kan gitu. Berarti apa gunanya diskusi ini? Bang Juma ada di room Wan Abi Daik Naga. Bang Juma ada di room Wan Abi, pergi aja sana, ada di sana dia. Iya, nggak usah bahas sama Bang Juma, sama aku aja di sini biar ku hajar kalian dari sini naik kalian. Dia mau aku akan mualaf jika kamu sanggup bacakan isi tahap 14 diawali Tuhan berfirman. Jaya Abadi, aku nggak butuh kemualafan kamu. Kok nggak mualaf nggak rugi sama aku coy. Kau siapa? Pikirnya kalau dia udah mualaf bisa dia melawan Oten, enggak juga. Nggak rugi sama aku kok, nggak mualaf kok nggak penting sama aku. Emang kau siapa? Aku cuma ngasih tahu aja, anak manusia jangan dituhankan, itu aja. Iya. Ngapain dituhan-tuhankan anak orang? Lahir dari itu ya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, ikhwan fillah, Bunda Esti. Iya, Bang. Nggih, monggo. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir batin semua Iwan Villa, Bunda Esti. Iya Bang, minal aidin wal faidin. Mohon maaf dari batin ya Bang. Dan segala utang piutang tolong bayarin. Udah di situ kue-kuenya semua ya Bang. Iya mantap ini. Lagi bahas apa nih, diskusi apa ini Ustaz?
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisik Bang Saiful. Assalamualaikum. Lagi Waalaikumsalam. minal aidin wal faidin ya semua ya. Sama-sama. Ya. Sama Bang. Sama. Yo. Lagi di jalan nih, nggak dengar suaranya. Ya makanya Oh, jangan baiklah naik kalau Bang begitu. kalau lagi jalan. Jangan main TikTok dulu. Tunggu nyampe dulu. Iya, nanti sampai rumah. Udah sampai rumah nanti baru. Sampai Ini rumah baru udah main TikTok. ngopi di pinggir jalan lah. Iya, iya. Di jalan ya banyak yang ini Jalan ya. Sudirman. Ini tadi Bang Erik Ranggung ini apa tadi agamanya nih? Islam itu. Saya Muslim. Oke Bang, oke Bang. Ya. Saya Muslim. Iya, iya. Saya sering debat sama Kristen. Ini sih mau Saya heran sama bilnya mereka. kita naikkan lagi ya. Saya heran sama, saya heran sama mereka itu. Kenapa? Kok masalah sebesar Tuhan jadi manusia mereka abaikan. Tuhan mati mereka abaikan. Malahan mereka membicarakan hal-hal yang tidak penting. Itu saya jadi heran. Ini dia orangnya Bang. Ini orangnya Bang. Ini nih. Dia ngaku namanya mobil Bang. Bagaikan. Ini Ya orang itu ini. mereka seperti itu Bang. Karena mereka sejalan. Iya. Bang Erik. Ya, assalamualaikum. Bang Erik. Waalaikumsalam. Bang Erik, Iya. mereka itu seperti itu nggak mau lihat kebenaran karena menurut saya sih karena kelamaan jadi domba mungkin Bang. Iya. Mungkin. Malam Bang. Kadang anak Tuhan katanya dia ini orang udah Ini nggak punya tadi duit, kita tapi masih belum tuntas ini Bang. Kenapa saya dikeluarkan gitu? udah nggak punya duit, boros lagi. Udah enggak begini Bang. Untuk apa kita membahas lebih dalam tentang ketuhanan itu kalau Tuhan itu nggak jelas begitu menurut saya sih. Yang jelas jangan dulu kau ikuti si Paulus Botak karena ajaran dia sesat. Saya tidak ikuti. Coba cara berpikirmu sendiri dulu. Kita pakai logika aja dulu Pak. Iya, Kita pakai logika dulu. Oke, main logika, coba. Oke. Main logika. Oke, main kita logika. Oke, begini. Iya, Kalau silakan. Tuhan itu maha kuasa tidak? Kalau Tuhan mau menjadi manusia bisa nggak? Jangan mentang-mentang. Kan benar kan? Bisa tahu. Oke, kalau gitu gini aja. Itu kan? Kalau itu Dia kamu mau menghilangkan, menggiring. kamu Lah, manusia dia kan? menggiring. Astaga. Dengerin aku dengerin mobil, dengerin dulu. Benar, Kalau kamu kan yang saya beranggapan seperti itu, sama dengan kamu. Kamu bisa aja kamu telanjang bulat. Bisa aja. Oh enggak, Tapi kan kamu saya tidak melakukannya, kan? terbatas. Kenapa kamu Saya tidak melakukannya? Karena terbatas. kamu punya akal, gitu, Pak. Dengerin saya dulu, dengerin. Kalau kayak gitunya katamu, kamu tuh manusia kan? Kamu bisa aja telanjang bulat jalan-jalan, bisa aja. Tapi kenapa kamu nggak melakukannya? Kenapa nggak melakukannya? Karena nggak pantas kan? Nggak pantas kan? Begitu juga Allah bodoh. Waduh, kamu yang bodoh. Ya, Kan kamu. katanya kan Ini Tuhan para itu maha mualaf, kuasa. para mualaf ini mobil. Kenapa mereka Kalau nggak Tuhan itu mau maha menemukan kuasa, orang? kenapa tidak bisa menjadi Masa manusia? Tuhan mau Apa salahnya bersamakan dulu? dengan manusia? Lah. Kan sama aja kamu. Kamu juga Enggak. ya. Kamu, Kan kita pakai logika tadi. Hah, masa kenapa? Tuhan disamakan manusia? Astagfirullahaladzim. Iya. Iya. Oh enggak. Oh enggak. Jangan di zaman Yesus sebelum Yesus turun pun di kejadian Karena dia 18 jadi ayat 1 udah manusia, jelas. disalib jadinya. Kan Nah, saya ini bawa katanya. dalil. Dari semula Tuhan itu ada kok. Nah, ya, kan saya pakai logika. Kalau Tuhan menjadi manusia, oh enggak, itu yang saya tanya dulu. Waduh, kan diskusi pakai logika kan. Kalau Tuhan menjadi manusia itu bisa enggak? Udah itu jawab aja dulu. Enggak, begini Bang. Jawab aja tidak bisa enggak? Itu aja dulu. Nah. Oh, enggak usah mutar-mutar. Bilang aja bisa, tidak gitu. Itu doang kok. Kenapa sih?
Oh, nggak bisa. Kita pastikan bisa. Kenapa enggak? Ya, Tuhan saya itu udah menunjukkan dirinya bahwa itu ada. Kejadian yang foto itu foto maksud kau. Kasih tunjuk itu Tuhan kamu yang perempuan itu kasih tunjuk yang mana? Yesus itu yang mana? Ada 30 aja itu loh. Bukan, saya bukan andai-andai, kan sudah jelas. Silakan bacakan logika sama saya kasih dalil saya itu logika sama dalil. Logika saya begini, kan logika saya bentar dulu Bang. Saya ngomong sebentar ya. Logika saya Tuhan itu Maha Kuasa. Benar kan? Benar enggak? Kalau Tuhan mau menjadi manusia agar makhluk ciptaannya mengetahuinya, mengenalnya, apa bisa enggak? Udah jawab aja dulu, bisa enggak? Coba kamu nggak bisa. Itu aja, itu beda kita. Berarti Tuhanmu itu nggak bisa apa-apa. Astagfirullah. Ya, buktinya kan nggak bisa. Buktinya dia nggak bisa menjadi manusia. Bahlul. Tuhan kami bukan nggak bisa apa-apa. Bukan saya frame. Ini logika. Nggak pantas Tuhan kami. Ini logika, Bang. Bahlul. Lah katanya tadi Tuhan itu Maha Kuasa. Ketika mau menjadi manusia. Mobil. Enggak dulu, begini. Oh, begini dulu Bang. Biar enggak, begini Bang. Saya sekarang gini, kalau satu-satu. Enggak, jauh aja. Kenapa kalian harus jadi kalian Tuhan? jauh aja Jadi dulu. Nabi nggak boleh rupanya. Bukan. Iya, nggak bisa ini si mobil Bukan ini, nggak begitu. bisa. Ya udah, apa? Coba ngomong. Dia hanya Nabi, nggak boleh. Kenapa kalian nggak mau dia jadi Nabi? Harus jadi Tuhan, apa maksudmu? Udah. Kami bilang umat Islam mengaku dia hanya Nabi, manusia utusan. Kenapa kalian nggak mau? Coba silakan baca. Ya, baca apa lagi? Logikamu kemana? Kami sudah bilang saya dia pakai hanya logika. manusia. Saya pakai logika sambil saya kasih dalilnya ya. Begini Bang. Oh begini. Kenapa nggak terima? Wah, ya udah saya terima lah. Kan dari dulunya itu Tuhan pernah mengutus tidak ada cerita itu lagi, tidak ada cerita itu. Islam mengakui dia hanya astaga, ini orang bagaimana sih? Dikasih dalil enggak usah. Kita pakai logika enggak bisa. Ini bagaimana sih? Cukup pada ini sih kalian ini. Ya udah pakai logika kan? Oke, begini. Saya pakai logika. Begini, kan dari dulunya kan Tuhan mengutus nabinya, rasulnya. Iya kan? Udah jelas kan? Ketika sekarang dia yang diutusnya. Ya udah kan memang itu semua umat manusia tidak mendengarkan nabi-nabi itu utusan itu. Makanya dia sendiri itu langsung menyatakan dirinya. Silakan baca Ibrani 1 ayat 1 dan 3. Silakan baca Ibrani 1 ayat 1. Saya pakai logika dan saya pakai dalil. Tuh kan? Oke. Iya. Udah. Kalau Tuhan hadir di zaman dulu silakan baca Kejadian. Udah. Iya. Udah silakan baca Kejadian 18 ayat 1 dan 3. Kalau saya baca itu ajaran Paulus itu. Kalau saya pakai logika, ya kan kalau saya pakai logika Tuhan itu udah pernah lah, lu main. Oh enggak Bang. Kan saya sesuai dalil dan logika. Logika saya begini. Logika saya itu Tuhan itu Maha Kuasa. Tuh kan kepanasan kan? Domba kamu itu. Loh, kepanasan kan? Oh enggak. Kalian itu nggak ada ilmunya. Membatasi kuasa Tuhan. Iya, betul. Iya. Iya, buktinya kan udah pernah menyatakan dirinya itu Yesus Kristus. Buktinya sekar. Nggak bisa gimana kan waktu itu dulu. Udah jelas. Kalau sekarang
kalau sekarang nggak bisa kan dia itu nanti datang kedua kalinya. Oh, nggak adil apanya? Nggak mungkin dia selamanya di dunia. Setidaknya dia pernah menyatakan, dia pernah menyatakan dirinya begitu loh. Udah gantian. Untuk apa kita bertuhan kalau kita tidak mengenal Tuhan kita? Sekarang mainkan Layubi. Oke, silakan kalian dulu. Baik, terima kasih, Pak. Begini, Bang Mobil ya. Kita bicara tentang Anda tadi sudah mengawali dengan kita menggunakan logika. Oke. Iya. Kalau Tuhan itu Maha Kuasa, Dia bisa berubah menjadi apapun. Tadi saya setuju dengan disampaikan oleh Bunda Esti. Anda bisa nggak sekarang jalan-jalan telanjang? Itu beda ceritanya itu, Bang. Kenapa tidak bisa? Kalian beda itu kan saya itu manusia terbatas. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau Tuhan itu Maha Kuasa. Enggak, sekarang saya tanya itu begini, pertanyaan kamu itu nggak masuk logika, Bang. Paham nggak? Kamu ini cerdas enggak sih? Lah, untuk apa saya telanjang? Kita bicara tentang logika. Sekarang begini, kalau Tuhan bisa menjadi apapun, sekarang saya tanya, bisa nggak Tuhan menjadi babi? Kan udah saya bilang, Tuhan itu Maha Kuasa, apa aja Dia bisa kok. Bisa nggak Tuhan jadi babi? Ya kan, aduh, kalian itu di sini saya udah tahu kalian kualitas kalian itu. Kan udah saya bilang, Tuhan itu, dengarkan, Tuhan itu Maha Kuasa. Aduh, kalian tuh yang mau framing itu Tuhan itu binatang. Saya bertanya ya, Mobil. Yaudah, siapa lagi yang bertanya? Semua saya jawab semua. Apa? Saya jawab ya. Semuanya pada kabur satu persatu ini. Bukan kabur, sengaja saya turunkan. Mobil. Siapa yang kabur? Ayo, lawan. Saya bertanya dulu nih. Saya ingin bertanya dulu. Apa pertanyaanmu? Katanya Tuhan Maha Kuasa tadi kan? Iya, Tuhan Maha Kuasa. Itu membuktikan bahwa Dia Tuhan. Itu membuktikan bahwa Dia Tuhan. Loh. Lah, kok Tuhan makan? Berarti Dia Maha Kuasa. Aduh, itu membuktikan Dia bahwa Maha Kuasa. Coba dengarkan. Begini Bang, bisa saya jelaskan sedikit? Tuhan, kan udah saya jelasin dari awal. Tuhan itu kalau Dia turun ke dunia dengan wujud keilahiannya, kita mati semua kiamat. Makanya Tuhan itu menyatakan dirinya dengan mengambil wujud manusia. Paham nggak? Itu membuktikan Dia Tuhan, bahwa itu ada. Apa buktinya Tuhan kamu ada enggak? Astaga nih orang ini ya. Gas dulu. Itu kan, Dia itu menyatakan dirinya bahwa Dia itu ada. Dia menyatakan dirinya dengan menjadi manusia. Apakah Tuhanmu bisa kayak gitu? Itu dulu jawab. Oh, kan diam kalian kan? Berarti mereport gue ya? Report apaan? Saya nggak tahu apa-apa. Itu orang itu yang teman-teman aku itu bukan kabur, tapi kok report ya? Bukan report, Bang. Sumpah demi Tuhan, kalau saya report, sumpah demi Allah. Aku yang turunin. Ya, kalian tuh jangan ini loh. Sumpah demi Tuhan, sumpah demi Tuhan, kalau saya yang report, bukan saya. Jangan itu ngada-ngada. Aku yang turunin. Ya, itu kan membuktikan Tuhan saya itu ada. Dia menyatakan dirinya langsung bahwa Dia itu ada. Ya, untuk apa kita bertuhan kalau kita hanya khayalan saja? Tuhan saya ada yang menciptakan langit. Ini yang kita pertanyakan. Apakah Tuhan itu pernah menyatakan dirinya? Ajaran Paulus sangat membenci Yesus. Itu ke Paulus lagi. Dengar dulu. Ya orang dengar dulu. Dari tadi kok ngoceh kami diam. Ya udah, silakan ngomong. Oke, siap, saya dengar. Sejarahmu sangat kelam, ya. Bahwasanya setelah Yesus itu diangkat ke langit, kosong jabatannya sebagai rasul, ya. Terjadilah kesepakatan jahat yang namanya Paulus in the gang, ya, yang sangat membenci ajaran Yesus karena puasa 40 hari 40 malam tidak ada yang sanggup. Maka jabatan kerasulan Yesus diambil alih orang jahat namanya pada mulanya Saulus menjadi Paulus, pura-pura bertobat. Dia menyesatkan miliaran orang termasuk dirimu, Mobil. Ya, ini sejarah kelammu, inilah yang kamu ikuti, ajaran Paulus in the gang.
Semoga kau sadar, maka ini yang kau benturkan ke kami umat Islam, fitnah. Ajaran fitnah menuduh Yesus jadi Tuhan dan dia menjadi Rasul. Hal kau sendiri siapa itu Saulus, pembunuh. Pura-pura dia bertobat dan dia mengaku Rasul artinya utusan Allah yang membawa kitab suci kepada umatnya pada zaman itu. Sampai di sini bisa kau bantai ini yang kau ikuti. Coba buka mute-mu, silakan kau jawab dulu sampai Sudah, situ sebelum saya lanjut. Sebelumnya itu Paulus itu namanya Saulus. Dia itu memang jahat sebelumnya. Sebelum dia jadi pengikut Yesus, dia membunuh semua pengikut Yesus itu, menghajar. Tapi setelah dia itu jelas-jelas tahu bahwa itu Yesus itu benar-benar Tuhan, ya. Untuk apa dia mengakui Tuhan kalau memang dia itu bertentangan sebelumnya? Itu pakai logika dulu, Bang. Dia itu sebelumnya itu penjahat, membunuh semua pengikut Yesus itu. Ya. Kita pakai logika itu aja, Bang. Ya. Ya, memang benar-benar ajaran penjahat. Bukan, kan dia itu udah bertobat. Kan manusia itu bertobat, Bang. Masa kalau memang dia jahat, mungkin jahat selama-lamanya. Dia itu mengakui Yesus itu bukan Tuhan. Ya, kalau memang dia jahat sebelumnya, dia mengakui Yesus itu bukan Tuhan, Bang. Ya, ya, saya itu bukan framing, itu udah jelas pakai logika aja itu, Bang. Kalau memang dia jahat sebelumnya, pasti dia mengakui Yesus itu bukan Tuhan. Lah, karena dia itu udah bertobat mengakui bahwa Yesus benar-benar Tuhan, ya dia itu membawa ajaran Yesus benar. Makanya kau dengar, itu pakai logika aja ya, pakai logika aja itu. Dia bertobat, pura-pura dia bertobat. Ya, itu asumsi kamu, nggak apa-apa saya terima. Itu asumsi kamu, Bang, nggak apa-apa saya terima. Asumsi gimana sih? Kalau kita pakai logika, begini, Bang. Tahu siapa Saulus? Kalau kita pakai logika aja sebenarnya, kan Paulus ini sebenarnya yang ngejar-ngejar pengikut Yesus, yang menghajar, yang membunuh pengikut Yesus. Enggak mungkin habis itu dia tobat dan mengakui bahwa Tuhan itu Yesus itu Tuhan. Itu pakai logika aja dulu ya. Ya. Oh enggak, kalian itu sebenarnya dan kalau kita lihat dulu Paulus sadarlah kau, ajaran kalau Paulus saya itu udah ini telah dibuktikan kolonial ya. Miliaran nyawa manusia melayang. Begini, Bang. Gara-gara ajaran Oke, Bang, ini. kita pakai logika ya sebentar lagi ya. Gini, kamu sebelumnya orang jahat. Nah, kamu sebelumnya orang jahat, pakai logika ini. Apakah kamu setelah kamu mendapatkan kebaikan, kebenaran, apa kamu jahat selamanya? Setelah kamu bertobat? Enggak kan? Pasti yang musuhmu itu pasti kamu enggak menganggap. Narapidana, iya. Pembunuh itu narapidana. Karena dia bertobat. Itu tidak bisa. Siapa yang bisa menghapus dosa dia dalam pertobatan dia? Sama siapa dia bertobat? Ya, kan Yesus itu Tuhan sendiri, Pak. Jadi Paulus makanya saya katakan bertobat kepada Yesus maksudmu? Enggak, karena dia itu benar-benar mengetahui bahwa Yesus itu jalan kebenaran. Dia itu benarnya tak ada. Dia kan soal begini, Bang. Apakah menurutmu? Apakah ajaran yang Yesus bawa itu bertentangan ada ini? Dia itu silakan mencuri, membunuh, berzina. Apa ada enggak? Enggak ada kan? Kenapa kalian? Oh enggak, maksudnya begini. Kali kalau Paulus ini ya selamanya sampai dia ini membunuh terus, ya. Tapi dia ini bertobat benar-benaran karena dia tuh udah ini tahu kebenaran. Ajarannya kan tadi sudah saya ceritakan miliar nyawa melayang. Iya, Bang. Kalau memang kan begini, Bang. Kalau memang kita udah bermusuh sama orang itu, pasti dia itu sebenarnya tidak mengakui bahwa Yesus itu Tuhan sebenarnya. Kan dia itu musuhnya, itu Yesus itu, murid-muridnya itu musuhnya. Lah kenapa sekarang terbalik karena dia setelah bertobat, kenapa dia itu mengakui Yesus itu Tuhan? Itu sebenarnya kalau kita pakai logika. Kali itu jangan begini, Bang, jangan terlalu ini Paulus itu jahat enggak, kan dia itu memang jahat sebelumnya. Setelah dia bertobat, udah jelas. Bertobat kepada siapa? Bertobat kepada siapa? Ya, bertobat dengan kebenaran. Kan dia dan kan dia ya kepada siapa Tuhan yang menerima tobat dia? Coba jelaskan sama kami. Lah, kan buktinya dia itu ya dipakai Tuhan.
Itu buktinya. Tuhan mana yang make dia? Siapa yang dia itu memberitakan dia? firman Tuhan. Ya Tuhan. Siapa lagi kalau bukan Tuhan, Bang? Paulus botak ini siapa? Siapa lagi kalau bukan Tuhan, Bang? Nggak mungkin iblis. Tuhan mana lagi itu? Tuhan mana yang mengampuni dosa dia? Begini, Bang, ini yang Tuhan logika mana? aja. Kau sebut namanya. Kalau kalian bilang mengatakan Yesus itu manusia, lah katanya tadi kita ngomong logika. Begini, kita pakai logika. Kalau Yesus, sebelum bergeser jauh tema, ayo kita main logika. Let's go. Oke, one man show ya. Oke, bisa ya. Nah, begini. Kalau Yesus itu nanti dulu dong. Anda bicara begini, bukan begini begitu. Nah, saya nanya sama Anda ya kan. Tuhan Maha Kuasa kan? Iya benar. Oke. Tuhan Maha Adil kan? Betul. Tuhan Maha Bermartabat. Semuanya masih. Udah nggak usah tanya. Yang penting Tuhan itu Maha Kuasa sama segalanya. Itu apa lagi itu? Slow bro. Ya udah nggak usah ini. Udah jelas Tuhan itu Maha Kuasa. Ngapain lagi uraikan satu persatu? Iya. Termasuk Maha Bermartabat dan Maha Derajatnya tinggi. Oke? Nah, iya. Bila mana Tuhan menjadi apa saja kata Anda tadi, ya kan? Bila mana Tuhan jadi babi, setuju Anda? Ya, kamu itu yang ngomong babi. Kan saya nggak bilang ngomong babi. Tuhan itu menjadi manusia, memilih karena manusia adalah makhluk sosial. Halo, kita main logika. Anda bilang tadi bisa menjadi apa saja. Bisa menjadi apa saja. Apa saja. Bisa. Mau semut apa aja bisa. Kenapa? Masalahnya apa? Sepakat dulu. Saya sepakat. Sepakat dulu. Terus sepakat ya, Tuhan jadi kotoran bisa. Apa saja? Apa saja? Berarti sifat Tuhan yang Maha Bermartabat dan derajat tinggi gugur dengan sendirinya karena dia menjadi sebuah kotoran. Enggak di mana? Itu kamu yang ngomong. Mana bisa kan Tuhan itu menjadi kotoran? Bagaimana bisa dia menjelaskan kepada umatnya yang makhluk sosial, punya perasaan, punya pengertian, kotoran itu enggak, makanya dia memilih menjadi manusia. Kan manusia itu makhluk sosial, punya akal pikiran, Bang. Masa kalian tuh nggak mengerti sih? Kalian itu benar begini dulu. Kan udah bertanya tadi sih gimana sih? Kok saya nggak bisa ini ngomong? Kenapa kamu tidak terima kalau Tuhan jadi kotoran? Kenapa tidak terima? Sementara begini. Yang kalian anggap Tuhan, bentar dulu. Sementara yang kalian anggap Tuhan lahir dari tempat yang tidak pantas untuk dilahirkan. Kan udah saya katakan dari awal. Nah lah, itu sendiri logikamu nggak ini. Alah, giliran. Udah bisa saya ngomong nggak? Alah. Kejang-kejang kalian loh, benar. Kalau kamu tidak terima Tuhan dijadikan kotoran, lalu apa? Oke, sekarang kita dua di sini. Mau apa kamu? Ayo, silakan. Kalau seperti perkataanmu itu, karena kemahaan Allah itu seolah-olah bisa kamu giring kemanapun. Ketika dikatakan tadi jadi babi, kamu tidak terima. Ayo kau jawab. Jangan kamu merasa sok hebat jadi oten ya. Saya sudah menjelaskan, sepertinya kamu tidak mau mendengar, tidak mau menerima. Apa kamu sekarang? Ayo sekarang kita dua. Tunjukkan. Jadi jangan. Udah ngomong aja dulu. Ini aja. Ya sudah jelaskan, sepertinya kamu tidak mau menerima. Apalagi ketika kamu menggiring ya manusia itu gara-gara Allah itu maha, jadi harus dia bisa menjadi keinginanmu. Keinginan orang tak boleh. Seperti itu gayamu itu. Pura-pura kau nyelam kau kan? Usah pura-pura menggugil kau. Kau udah tahu. Pura-pura kau kan? Menggugil. Inilah cara penjajah kolonial itu. Suruhnya ngomong terus. Ayo.
Halo, tuh kalian kan satu persatu kan pada kabur kan, makanya itu Tuhan itu adil sebenarnya bang. Ya, Tuhan itu adil. Begini bang, kan udah saya katakan dari awal. Makanya jangan dulu bang, karena kamu Islam itu udah karena saya Islam saya bilang enggak, saya juga kalau Kristen kalau memang salah saya nggak benar, saya juga ini benar, kita mencari kebenaran. Begini bang, makanya saya katakan kita itu buka hati dulu, jangan karena kita Islam ya udah kita bela, enggak, saya juga begitu bang. Demi Tuhan saya enggak ini karena saya Kristen udah saya bela agama saya, enggak. Saya mencari kebenaran, kita mencari kebenaran karena kebenaran itu kan kalau memang kita benar, kita itu tempat kita surga bang, bukan neraka. Ya, begini bang, saya katakan sama kamu begini. Ya, kita itu mencari kebenaran, kita mencari Tuhan itu benar-benar ada enggak? Kan udah saya dari awal saya katakan di dunia ini ada yang menganggap Tuhan itu tidak ada karena dia tidak mengenal Tuhan. Apa ya? mau Di ajarannya juga dia tinggal kenal. Jadi apa yang kau mau jelaskan supaya kamu bisa terima. Udah ngomong aja dulu bang, ngomong aja dulu. Kan saya tanya seperti apa yang mau saya omongkan supaya kamu bisa nangkap cerita ini. Karena yang namanya Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sebelum ada dunia ini dia sudah ada. Ini yang perlu kau garis bawahi. Coba kau bantah dulu di situ kalau bisa kau bantah. Sebelum ada dunia ini, ya, dunia ini yang kita tempati ini sebelum ada ini sudah ada. Nah, sampai di situ bisa kau tangkap. Ya gimana bang? Nah, itu berarti kau ada. Oh enggak, begini bang, kan nggak usah kita panjang lebar dulu mendalami lebih dalam. Untuk apa kita bertuhan kalau kita tidak mengenal Tuhan itu? Kan saya katakan dari awal, agama semua mengklaim Tuhannya ada. Yang kita apa sekarang buktikan, apakah Tuhan itu benar-benar nyata ada enggak? Paham enggak itu ya maksud saya ini bang? Ya kalau memang benar Tuhan itu ada, ya dia itu setidaknya menyatakan dirinya. Kalau memang dia tidak datang ke dunia dengan wujud keilahiannya, setidaknya dia Maha Kuasa. Ya, untuk apa Tuhan Maha Kuasa kalau tidak bisa menjadi manusia ciptaannya atau mengambil wujud manusia? Itu kesalahan kalian sekarang. Kalian itu membatasi kuasa Tuhan. Ya, itu kalian sebenarnya membatasi kuasa Tuhan. Kalau dia, kalian aja kan saya tanya, kalau Tuhan menjadi manusia bisa nggak? Tolong jawab. Nggak bisa kan? Nggak bisa kamu jawab kan? Pasti jawaban nggak bisa. Enggak, kan kita pakai logika aja dulu. Pakai logika aja. Tuhan bisa menjadi manusia enggak? Ajaranmu sampai ke sana. Astaga. Ini ajaran terbengkalai. Begini bang, jangankan karena kamu Islam dan saya Kristen, saya bilang enggak, kita itu benar-benar mencari kebenaran. Saya bilang kita pakai logika sekarang bang. Kalau Tuhan mau menjadi manusia untuk menyatakan dirinya benar-benar ada, bisa enggak? Itu aja dulu. Bisa. Ya udah. Untuk apa lagi? Ya kan Tuhan Kristus itu benar-benar ada. Dia menyatakan langsung dirinya dan dia mati, bangkit dan langsung ke surga lagi. Itu membuktikan dia Tuhan. Ya ngapain lagi? Apalagi yang kamu cari bang? Kalau yang lain itu ya saya punya Tuhan lah. Cuman hanya mengatakan aja saya punya Tuhan, saya menciptakan langit dan bumi. Saya ini Allah. Apakah buktinya dia itu ada? Enggak dulu. Itu yang saya. Aduh, makanya kita pakai benar-benar logika cerdas bang. Contohnya begini bang, saya bentar ya, maaf. Ada contohnya, saya ada orang tua saya sama sekali tidak pernah saya kenal. Udah dari ribuan tahun utang orang tua saya gimana ini. Tapi karena orang tua itu mengasihi kita, karena kita tidak bisa berjumpa dengan keilahiannya atau apanya, dia mengambil setidaknya rupa apa. Dia mau ini saya benar-benar ada. Itu maksud saya. Untuk apa kita bertuhan kalau Tuhan itu tidak pernah ada nyata gitu. Itu maksud saya tadi. Ya, paham nggak bang? Udah adakah dunia ini? Udah ada belum? Sebelum ada kau, sudah ada kan Pulau Nias, Indonesia ini, dunia ini sudah ada kan? Sebelum kau lahir. Semua sudah ada. Ada, betul kan? Betul bang. Kau lahir ke dunia ini,
Berarti kau diperkenalkan oleh orang tuamu kan? Sangat betul. Yang menjadikanmu mau jadi oten, mau jadi apa saja, ayah dan ibu. Udah nggak usah, itu intinya aja bang apa? Nanti mengenali dirimu dulu. Lama-lama kau disekolahkan kan, taulah kau huruf A, B, C, nomor 1, nomor 2, kau kan diajari gitu kan, diperkenalkan siapa Tuhanmu. Nah, karena diajarkan sama kamu kan, kamu dijadikan oten nih, diajarkanlah sama kamu Tuhan itu adalah Yesus, kan begitu, makanya kamu jadi gini. Sementara saya tidak diajarkan begitu. Tuhan itu Allah. Sebelum ada ini, sebelum ada semua penghuni di dunia ini, sudah ada Tuhan namanya Allah. Iya gitu. Semua agama begitu bang, mengklaim Tuhannya ada. Makanya saya katakan, masa nggak ngerti sih bang? Berarti kamu akui kalau gitu Allah itu Tuhan. Iya. Kau akui? Astaga. Saya pasti kita sekarang membuktikan Tuhan itu ada enggak? Kan sudah saya katakan dari awal, semua agama mengklaim bahwa Tuhannya ada. Kita lagi membuktikan. Sekarang pertanyakan pada dirimu, kenapa Tuhanmu dengan Tuhanku berbeda? Bisa kau jawab itu? Ya, bisa saya jawab. Karena Tuhan saya benar-benar nyata ada. Lah, Tuhanmu gimana? Kan? Makanya kau tahu kan? Dari mana kau tahu itu kalau nggak dari ayah dan ibumu? Karena kau di lingkungan oten, makanya kau jadi oten. Coba kau dari situ dulu. Iya, makanya kamu nggak kenal Tuhan karena kamu kadrun bang, begitu. Begitu ngomongnya itu bang, gampang banget bagi saya itu. Karena kamu kadrun, makanya nggak paham. Ya untuk apa kamu mengimani yang kamu tidak kenal? Begitu bang. Kamu punya orang tua contohnya, kamu nggak kenal, ya macam mana pula kamu ngaku bapak saya ada, sementara kamu tidak mengenal sama sekali. Untuk apa kamu mengakui bapak, udah punya bapak, sementara kamu sama sekali nggak kenal bapakmu? Lari kamu kan dari cerita itu tadi, padahal yang mengenalnya adalah ayah dan ibumu, sama aku pun juga begitu. Jadi ayah dan ibu kita lah Tuhan itu kepada kita, yang menjadikan kita menjadi Islam, jadi oten, jadi wahid. Ya, dan ibunya. Nanti kau punya anak belum? Itu suaramu kok nggak kurang jelas bang, putus maaf. Udah punya anak belum? Udah berkeluarga? Udah dong. Udah. Saya masih muda sih, masih ya ganas-ganas ini bang. Mau jadi Kristen? Iya, begini bang, kan sudah punya anak saya. Cuma kan kalau anak saya tidak mengenal saya, pasti dia bertanya, ayah saya gimana? Bapak saya kayak gimana? Dengar lagi. Ya. Itu makanya Tuhan itu kayak gitu juga. Dia merendahkan dirinya untuk ya menyayangi anaknya, bukan dia itu disanjung-sanjung. Kan Tuhan itu maha pengasih, maka Tuhan itu maha pengasih, maha penyayang, maha pemaaf, maha pemurah. Bukan Tuhan itu yang maha disanjung-sanjung, enggak. Kan dia itu maha pengasih, namanya pengasih. Dia itu mengasihi itu kita, dia merelakan, dia itu datang ke dunia mengambil wujud manusia, merendahkan derajatnya. Bukan karena merendahkan itu langsung dia itu langsung derajatnya turun, enggak bang. Itu salah kalian itu begitu. Kalau merendahkan itu karena dia mengasihi umatnya, dia merendahkan dirinya bang, begitu ya. Kita di sini mau mendengar kamu, apalagi rapi. Makanya sengaja saya turunkan mereka satu-satu biar kita dua. Iya mantap ya? Bang, itu lebih mantap ini. Iya siap. Saya perjelas lagi. Ya. Seandainya kamu gelap jadi Islam, anakmu jadi Islam nggak? Ayo. Jelaskan. Tidak. Mulai dari lajang lah, misalnya kamu belum berkeluarga nih, ya kan, kamu masih lajang. Atau kamu jadi Yahudi aja deh, nggak usah jadi Islam, jadi Yahudi lah kamu. Baru kamu kawin, punya anak. Anakmu jadi Yahudi nggak? Jawab. Ayo, dijawablah. Iya kan? Iya kan aja. Iya bang, itu kan enak. Karena orang tuanya lah. Iya bang, lanjut. Orang tuanya lah yang menjadikan anaknya itu mau jadi apapun.
Tetapi nanti setelah dia dewasa, dia akan mencari Tuhannya. Dia akan belajar. Di negara Republik Indonesia ini dilindungi oleh undang-undang. Ya, setelah kamu dewasa, kamu mempelajari mencari Tuhanmu, kamu dilindungi oleh negara. Ya betul, betul sekali Bang. Nah, makanya ya, makanya kita sebagai umat ciptaan Tuhan, kerinduan kita mengenal Tuhan itu. Ya makanya kan saya sekarang mencari Tuhan itu. Kita semua sekarang ciptaan Tuhan mencari Tuhan itu. Apakah benar nyata ada enggak? Makanya kan karena kita terbatas, kalau Tuhan itu dengan wujud keilahiannya, kita terbatas Bang, kita mati, benar itu. Suara pun kalau kita dengar, kita mati. Makanya dia membuktikan dia itu dengan menjadi manusia. Makanya saya bawa dalil tadi, itu Yohanes 1:14, udah jelas, ngapain lagi untuk kenapa bisa? Nggak ada terbantahkan lagi tuh Bang. Makanya kalau abang nggak lagi. Kalau abang lahir Islam sampai dewasa Islam, tidak mencari lagi deh. Ya? Sementara adek sudah saya mencari kebenaran. Nggak mungkin saya ini tanpa belajar, tanpa ini saya imimani, nggak ada. Saya begitu Bang. Saya nggak imimani saja loh. Karena saya punya pikiran, logika, akal sehat. Makanya saya mencari kebenaran. Ya, saya sekarang membandingkan bagaimana ajaran ini. Ya, kita ngomong Tuhan. Kita ngomong Tuhan. Saya mau nanya, di mana mau belajar? Kalau di room saya seperti ini kamu belajar, tentu saya jadi gurumu. Mau? Oh enggak, kan saya udah pelajari ajaran saya. Tapi saya sekarang kan mau ini belajar tentang bagaimana Islam itu. Kan saya cuma hanya nanya aja Bang. Apakah Tuhanmu itu ada? Apa buktinya Tuhan abang itu ada? Gitu aja dulu kan. Kamu itu dari awal nggak bisa menjelaskan, itu aja loh. Buktikan, bilang aja ada tapi tidak pernah menampakkan diri, menyatakan diri. Udah titik, itu aja saya. Ngapain ini panjang lebar begitu? Kan kalau saya udah jelas menyatakan dirinya langsung bahwa dia ada. Itu. Coba sekarang abang jelaskan kepada saya, apakah Tuhan itu pernah menyatakan dirinya bahwa dia itu ada? Kalau 1000% nanti saya bilang di hatimu itu ada sebetulnya benih kebaikan. Dan kamu sebenarnya yakin ajaran Islam ini benar. Tetapi kamu tidak mau jujur. Iya Bang. Karena kamu Islam itu, makanya yakini saya Bang. Yakini saya. Mana ayatnya, tunjukkan. Kan saya itu, kan saya tadi saya bilang mencari kebenaran. Tunjukkan kepada saya bahwa Allahmu itu ada. Gitu aja kok repot sih Bang. Ya deh, kalau kamu jujur, bisa kamu menerima apa yang mau saya sampaikan, ini enak. Jadi nggak ada perdebatan di antara kita. Oh udah, berarti begini Bang. Berarti di ajaran abang, berarti Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak pernah menampakkan apa menyatakan dirinya. Itu aja kan? Udah jelas. Udah, saya juga ngerti. Negara deh, kamu kan tamat SMA atau barangkali kamu? Iya, saya cuman hanya inilah tamatan ya biasa aja lah. Oke. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia maaf atas berkat rahmat Allah, jelas kan? Udah, tapi udah nggak hafal lagi tuh Bang. Udah ini pas SD SMP saya itu, cuman sekarang udah lari di kepala sekarang. Cuman kalau Pancasila udah saya hafal itu Bang. Satu ketuhanan yang Maha Esa. Iya. Jadi ini harus punya Tuhan. Iya, semua agama punya Tuhan. Benar. Nah, jadi Tuhan ada berapa? Ya, Tuhan itu cuma satu Bang. Makanya sekarang Tuhan itu, kalian tuh jangan berpikir orang Kristen itu Tuhannya 3. Enggak, kalian tuh salah. Saya sendiri membuktikan Tuhan saya itu cuma satu. Tuhanmu kan kalau kau nggak ngomong, manusia yang dipegang kan ngomongan. Enggak, Tuhan itu cuma satu. Tapi Tuhan, dia itu membuktikan dia Tuhan, dia bisa menjadi manusia, menyatakan langsung kepada umatnya. Itu Bang, itu kan benar kan? Iya. Ya, apa salah Tuhan itu kalau membuktikan Tuhan dia itu benar-benarnya ada? Apakah salah? Enggak kan? Untuk apa dia? Ya udah deal. Untuk apa lagi apa yang dipermasalahkan? Nabi Adam kan? Hah? Maksudnya? Nabi Adam, siapa yang menciptakan Nabi Adam? Tuhan. Tuhan Allah. Allah. Allah mana yang